Luka Modric jadi pencetak gol tertua di ajang Piala Eropa. Modric masih diandalkan di Kroasia di Piala Eropa kali ini. Gelandang 38 tahun itu kembali turun sebagai starter ketika berhadapan dengan Italia. Dan gelandang milik Real Madrid tersebut sempat mengalami momen buruk saat gagal mengeksekusi penalti, namun ia langsung menebusnya dengan kontan. Gol itu mengantarkan Modric ke sebuah rekor. Di usia 38 tahun 289 hari, ia resmi menjadi pemain tertua yang mencetakkan gol di putaran final Piala Eropa. Catatkan 30 gol untuk timnas Amerika Serikat. Pulisic sukses bukukan rekor yang baru. Pilar timnas Amerika Serikat Christian Pulisic sukses mendulang 30 gol bagi negara paman Sam. Catatan tersebut menjadi yang tercepat yang dilesatkannya bersama salah satu tim terkuat Amerika Utara itu. Menurut laporan dari Gol, sang pemain mampu mendulang 30 gol hanya dalam 69 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Catatan tersebut merupakan sebuah rekor tersendiri bagi dirinya. Dan rekor itu membuat ia menjadi pemain kelima tersubur Amerika Serikat dengan koleksi 30 gol. Jose Lu segera tinggalkan Madrid dan berlabuh ke Qatar. Jose Lu segera menyudahi kebersamaannya dengan Real Madrid. Striker 34 tahun itu akan memulai petualangan baru bersama klub Qatar yakni Al Gharafa. The Athletic melaporkan Jose Lu telah menerima tawaran tersebut. Manajer Carlo Ancelotti sebetulnya berencana untuk tetap mempertahankan sang pemain. Jose Lu disebut akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari yang ia terima saat masih di Spanyol. Itulah yang diyakini menjadi salah satu faktor ia bersedia hijrah ke Timur Tengah. Real Madrid tawarkan Mastantuono gaji yang fantastis. Diketahui Real Madrid terus bekerja di belakang layar untuk bisa menyelesaikan proses pembentukan skuad. Dan laporan terbaru dari Diario Sport memberikan kabar penting tentang perburuan Franco Mastantuono oleh Real Madrid. Laporan tersebut menunjukkan Los Blancos telah mengajukan proposal resmi untuk bisa mengontrak bintang muda River Plate tersebut. Juara Eropa telah mengajukan tawaran senilai 20 juta euro. Stanislav Lobotka terancam gagal gabung Barcelona. Agen yang mewakili Lobotka yakni Branislav Jarusek mengatakan kepindahan kliennya dari Napoli ke Barcelona bisa batal terlaksana. Jarusek berujar rencana jangka panjang Blaugrana berubah karena kehadiran pelatih baru yakni Hansi Flick. Lebih lanjut, Jarusek mengatakan bertahan di Napoli menjadi kemungkinan besar yang bisa diambil oleh Lobotka. Jarusek pun yakin manajemen AI Partenope tidak akan begitu saja melepas Lobotka tahun ini. Baru semusim di Al Nassr, mantan Liverpool ini dikabarkan akan pindah tim. Karir mantan pemain Liverpool yakni Sadio Mane nampaknya semakin menurun. Baru juga satu musim bergabung dengan Al Nassr, pemain asal Senegal tersebut dikabarkan pindah ke klub rival yakni Al Ittihad pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari media Arab Saudi yakni Okas Online, Mane akan dipinjamkan menuju Al Ittihad selama satu musim. Al Nassr terpaksa membuangnya karena ia memiliki perilaku yang buruk. Sadio Mane dikabarkan melakukan hal yang sama ketika di Bayern Munchen, yakni kekerasan saat membela Al Nassr. Aaron Wan bisakah segera gabung dengan Galatasaray? Ada spekulasi baru seputar masa depan dari Aaron Wan Bissaka. Sang bek dilaporkan akan pergi ke Turki di musim panas ini. Menurut laporan dari Fanatic, Manchester United sendiri tak keberatan melepas Wan Bissaka di musim panas. Mereka butuh tambahan dana untuk bisa memperkuat tim mereka di musim depan. Itulah mengapa Manchester United sudah menetapkan harga jual sang bek. Mereka menginginkan sekitar 15 juta euro untuk jasa Wan Bissaka. Namun Galatasaray dikabarkan ingin menego harga tersebut. Mereka berharap bisa mengamankan jasa sang bek di kisaran 10 juta euro saja. AC Milan masukkan nama Romelu Lukaku sebagai opsi pengganti dari Zirkzee. Manajemen AC Milan sedang mencari rencana cadangan jika gagal mendapatkan Joshua Zirkzee, dengan Romelu Lukaku dianggap sebagai salah satu opsi. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee telah menyatakan keinginannya untuk menunggu hingga akhir Euro sebelum memutuskan klub mana yang akan dibelanya di musim depan.
Bawa Edson Alvarez, Manchester United harus setor segini ke West Ham United. Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Edson Alvarez di musim panas ini menemui kendala. West Ham membanderol harga yang sangat tinggi untuk sang pemainnya tersebut. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa West Ham pada dasarnya enggan menjual Alvarez di musim panas ini. Oleh karena itu, West Ham United memasang harga sekitar 80 juta pounds untuk jasa Alvarez, dan mereka menganggap harga itu layak untuk disematkan kepada sang gelandang. Manchester United ajukan tawaran kedua untuk Jarrad Brandtwaite. Dilansir dari The Daily Mail, Manchester United belum menyerah untuk bisa mendapatkan Brandtwaite. Mereka akan mengajukan tawaran kedua untuk sang bek tersebut. Laporan tersebut tidak menjelaskan secara detail berapa nilai tawaran kedua dari Manchester United, namun mereka mengindikasikan nilainya lebih besar daripada tawaran yang pertama. MU dikabarkan enggan membayar sebesar 80 juta pounds untuk jasa Brandtwaite. Jadi nilai tawaran Manchester United diperkirakan di angka 50 hingga 60 juta pound sterling. Ditinggal Nacho, Real Madrid kebut transfer dari Leny Yoro. Rudy Kaletti melaporkan bahwa Real Madrid mulai bersiap untuk mencari pengganti dari Nacho. Mereka akan memfokuskan diri untuk bisa mendatangkan Leny Yoro dari Lille. Menurut laporan tersebut, Real Madrid menjadikan Yoro sebagai pengganti dari Nacho karena performanya yang bagus. Namun menurut laporan tersebut, proses transfer dari Yoro ke Real Madrid tidaklah mudah. Lille memang siap untuk menjual sang bek, dan mereka membandrol harga sekitar 50 juta euro. Namun sayangnya bagi Madrid, mahar itu terlalu mahal. Pasalnya Yoro masih berusia 19 tahun dan kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Butuh kiper baru, Man City buka peluang daratkan Andre Lunin. Dilansir dari media Spanyol, Manchester City dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan penjaga gawang Real Madrid yakni Andre Lunin pada bursa transfer musim panas ini. Klub Inggris tersebut ingin mendatangkan kiper baru di tengah ketidakpastian masa depan dari Ederson Moraes. The Citizen memiliki Steven Ortega yang tampil baik setiap kali diberi kesempatan, namun hanya memiliki satu penjaga gawang kelas dunia akan terlalu berisiko mengingat panjangnya musim dan juga jumlah pertandingan. Bayern Munchen coba bajak Bernardo Silva dari Manchester City. Ada kabar terbaru datang dari Bayern Munchen. Terotan dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Bernardo Silva dari Manchester City. Dilansir dari Daily Star, Vincent Kompany akan turun tangan dalam meyakinkan Silva agar mau pindah ke Allianz Arena, dan manajer baru Bayern Munchen tersebut merupakan mantan rekan tim Silva di Manchester City. Menurut laporannya sama, Bernardo Silva akan mempertimbangkan tawaran dari Kompany tersebut. Ya, kabarnya ingin mencari tantangan baru dalam karirnya dan bermain di Jerman bisa jadi opsi yang bagus untuk dirinya. Tinggalkan Brighton, Roberto De Zerbi merapat ke Olympique Marseille. Usai sudah spekulasi mengenai masa depan dari Roberto De Zerbi, nakoda berpaspor Italia tersebut resmi bakal melanjutkan petualangannya di Prancis bersama Olympique Marseille. Marseille mengumumkan kesepakatan dengan De Zerbi. Jika tidak ada aral melintang, De Zerbi bisa diresmikan sebagai pelatih kepala dari Olympique Marseille dalam beberapa hari ke depan. Terima tawaran Chelsea, Maguire OTW tinggalkan Barcelona. Penyerang muda Barcelona yakni Maguire telah mengkonfirmasi siap menerima tawaran dari Chelsea. Kesepakatan tersebut dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Menurut Marca, Maguire telah mengkomunikasikan kepada Chelsea bahwa ia akan menerima tawaran yang diajukan dan kesepakatan itu hampir selesai. The Blues bersiap untuk bisa mengaktifkan klausul pelepasan senilai 6 juta euro atau sekitar 105 miliar rupiah yang telah ditetapkan oleh Blaugrana. Meskipun Barcelona mengetahui tawaran dari Chelsea, mereka tidak menaikkan sendiri tawaran tersebut karena dinilai terlalu tinggi dibandingkan kisaran gaji umumnya. Alhasil Chelsea berinisiatif akan menawarkan uang 3 kali lipat dari yang telah ditawarkan oleh Barcelona. Andrea Belotti jadi rekrutan anyar pertama Como. Como 1907 resmi mendatangkan pembelian pertama mereka di musim panas ini untuk mengarungi Serie A di musim depan. Dia adalah penyerang AS Roma yakni Andrea Belotti. Pihak klub tak menyebutkan berapa biaya yang mereka keluarkan, namun beberapa laporan menyebut bahwa Belotti didatangkan dengan biaya transfer mencapai 4 juta euro plus bonus 1 juta euro. Belotti di musim lalu menghabiskan 6 bulan sebagai pemain pinjaman di Fiorentina dan berhasil mencetakkan 4 gol dari 24 laga. Argentina lolos usai atasi Chile.
Argentina sukses mengatasi perlawanan alot dari Chile pada Copa America 2024. Kemenangan tipis 1-0 memastikan La Albiceleste ke babak perempat final. Kebuntuan Argentina baru pecah di menit ke-88. Lautaro Martinez menyambar bola liar dalam situasi kemelut hasil sepak pojok. Kemenangan tipis ini cukup memastikan tiket perempat final untuk Argentina. Mereka memimpin grup A dengan 6 poin. 3 poin di depan ada Kanada, disusul Peru dan Chile yang baru mendapatkan 1 poin. Gareth Southgate bangga dengan performa dari tim Tiga Singa. Pelatih Inggris yakni Gareth Southgate tetap bangga dengan performa anak asuhannya saat melawan Slovenia. Meski Inggris banyak dikritik tak tampil tajam, Inggris bermain imbang 0-0 dengan Slovenia, dan hasil ini membawa Inggris lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup C. Inggris tetap banyak dikritik meski ke babak 16 besar dengan status juara grup. Hal ini karena mereka tampil tanpa kreativitas sepanjang fase grup. Dianggap malas, Jude Bellingham kena semprot dari fans. Inggris hanya mampu bermain imbang 0-0 ketika bersua Slovenia. Jude Bellingham mendapatkan sorotan dalam laga tersebut lantaran dianggap menunjukkan performa yang malas. Menurut laporan dari Goal Internasional, Bellingham tak menciptakan satupun peluang atau melakukan tembakan. Ia bahkan 16 kali kehilangan bola. Bahkan catatannya di fase grup terbilang buruk lantaran hanya mampu mencatatkan 1 tembakan dan 1 peluang dalam 3 laga di ajang Euro. Austria ungguli Prancis dan Belanda di grup neraka. Austria membuat kejutan di ajang Euro kali ini. Datang tak diunggulkan, das tim malah bisa mengungguli Prancis dan juga Belanda di grup neraka. Di grup D Euro 2024 bisa dibilang menjadi grup neraka. Tim Eropa bertabur bintang seperti Prancis, Belanda, dan Polandia bersaing dalam satu grup ditambah dengan Austria. Di match D yang ketiga, Belanda kalah dramatis 2-3 dari Austria, dan kemenangan Austria tersebut membuat das tim kini memuncaki grup D di hasil akhir. Sukses itu juga terbantu dengan hasil minor dari timnas Prancis yang ketika berhadapan dengan Polandia karena mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Polandia.